Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Betapa indahnya kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal. Dengan kita belajar, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya dibukakan kebenaran firman Tuhan ini, dan kebenaran itu terwujud dalam hidup kita. Bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar kalimat-kalimat indah, ya, muluk-muluk, tidak. Ini firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan di mana kami bisa belajar bersama-sama dalam pemahaman Alkitab GBB Jemaat Sawahan. Roh Kudus membuka, Roh Kudus memberikan iluminasi sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami mau komitmen untuk melakukan firman Tuhan, dan kami akan melihat janji Tuhan adalah ya dan amin. Kami sambut pelajaran Alkitab ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan belajar mengenai Tuhan Sang Pembela. Kebenaran firman Tuhan menunjukkan Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Bukan kita yang membela Tuhan, bukan. Kebenaran Alkitab mengajarkan Tuhan menjadi pembela kita. Luar biasa. Kita hidup di dunia ini banyak kesulitan, kesukaran, tantangan hidup. Tetapi puji Tuhan dan puji Tuhan, kita punya pembela. Tuhan Sang Pencipta itu, Tuhan semesta alam. Puji Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita membaca dalam Mazmur 92 ayat 11 sampai dengan 16. Mazmur 92 ayat 11 sampai dengan 16. Tuhan pembela kita. Puji Tuhan. Tetapi kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang seterutku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Amin. Kekasih Tuhan, kebenaran ini ditulis oleh pemazmur Raja Daud itu. Sebagai seorang raja, Daud mempunyai otoritas. Dia punya fasilitas. Sebagai seorang raja, mempunyai kedudukan, mempunyai segala fasilitas kerajaan. Dia mempunyai prajurit-prajurit yang terlatih, yang selalu menang di dalam peperangan. Tetapi di sini kita lihat, Daud sadar bahwa sebagai seorang raja, tentunya ada yang membencinya, ada yang menjadi seteru-seterunya, ada orang-orang jahat yang menentang dia. Di sini, kekasih Tuhan, kita perlu belajar dari Raja Daud ini. Sekalipun dia raja, Daud menyadari bahwa tetap terbatas. Dan satu hal yang luar biasa yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh, Daud mengatakan bagaimana? Bahwa pembelanya itu adalah Tuhan.
Tuhan yang meninggikan tanduknya. Seperti tanduk apa? Seperti tanduk banteng. Dan Tuhan bahkan ya secara kita perhatikan, Daud memahami bahwa dia mempunyai kekuasaan tanduk, tetapi juga Daud memerlukan pengurapan roh Tuhan. Lihat, kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Perhatikan, sedemikian Daud membutuhkan, karena mata Daud sendiri melihat seteru-seterunya, bahkan telinganya mendengar tentang perihal orang-orang jahat yang mau bangkit melawan Daud. Tetapi Daud berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Daud mengatakan apa? Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya kasih Tuhan, di sini Daud menunjukkan orang benar. Siapa orang benar itu? Kita hidup yang ada di masa perjanjian baru ini. Yesus Mesias yang dijanjikan itu telah datang. Yesus Kristus. Rasul Paulus mengajarkan di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Kita dikatakan orang benar kalau kita beriman kepada Yesus Kristus. Di sini kita yang beriman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh iman kepada Yesus. Nah, orang benar, kata benar di sini kekasih Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata yang menunjukkan benar di sini. Yang pertama aletheai. Aletheai ini adalah benar yang mutlak, benar yang lawan dari salah. Nah, di sini apakah ada kebenaran dalam hidup manusia? Tidak ada. Tidak ada. Di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 dikatakan apa? Kebenaran manusia itu seperti kain lara. Maaf, kain lara itu seperti kain kotor. Ya, bahasa sehari-hari itu, maaf, seperti gombal. Ya, itu lap-lap. Ya, barang-barang yang kotor, meja yang kotor. Kasih Tuhan, di sini di dalam hidup manusia tidak ada kebenaran, tidak ada. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia di dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Nah, di sini kebenaran yang sejati hanya Yesus Kristus dan firman-Nya. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, kebenaran yang sejati adalah Yesus Kristus. Dan Yesus adalah firman itu yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sebab itu kebenaran aletheai, kebenaran yang sejati itu adalah Yesus Kristus dan firman-Nya. Kemudian benar dalam bahasa Yunani, diakosone. Diakosone ini benar dalam arti adil. Nah, adil ini ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jelas jalan hidupnya itu benar, adil. Dalam bahasa Jawanya, dia jalan hidupnya genah, orangnya genah. Nah, ini dinamika hidupnya. Dia seorang yang berkenan kepada Tuhan.
Nah, ini orang benar, kekasih Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, orang benar itu diibaratkan seperti pohon korma dan pohon aras. Pohon korma, pohon aras, kekasih Tuhan, itu menjadi kesukaan Tuhan. Lihat di dinding bait suci itu ada gambar pohon korma. Kemudian bangunan bait suci itu dibuat dari pohon aras. Kedua pohon ini sangat disukai Tuhan. Kita perhatikan, kekasih Tuhan, pohon korma ini tumbuh di padang pasir. Ya, tumbuh subur, daunnya lebat, buahnya berbuah. Ya, berbuah banyak. Pohon korma ini berbuah banyak. Ya, menjadi makanan para musafir. Para musafir di dalam perjalanannya begitu lelah dan lapar, haus, mereka berteduh di bawah pohon korma ini, dan buah-buah pohon korma menjadi makanan mereka. Mengapa pohon korma ini bisa tumbuh subur? Karena ya, akarnya itu ada tudung akar menuju sumber yang paling dalam, sumber air. Itu sebabnya pohon korma ini sekalipun di padang pasir yang kering, dia tumbuh subur, berdaun lebat, berbuah, menjadi makanan para musafir. Buah yang segar, karena ada tudung akar dan sumber air yang paling dalam. Nah, ini orang benar seperti pohon korma. Dia menjadi berkat sekalipun di sekelilingnya kering kerontang, dia tetap menjadi berkat. Seperti pohon aras. Pohon aras itu, kekasih Tuhan, dia tumbuh tinggi besar, batangnya sangat kokoh kuat, dan akarnya jalur ke sana kemari. Akarnya ini juga begitu kuat, sehingga pohon aras ini pohon yang menjadi bahan untuk pembangunan. Dan bait suci dibangun dari bahan pohon aras yang kuat kokoh ini. Kekasih Tuhan, nah ini orang benar itu diibaratkan seperti pohon korma dan pohon aras. Dikatakan apa? Mereka yang ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita, akan bertunas di pelataran Allah kita. Kekasih Tuhan, di sini ditanam di bait Tuhan, tentunya bukan dalam pengertian bait Tuhan secara jasmani, secara fisik ya. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian baru, maka di dalam perjanjian baru kita melihat begitu banyak penunjukan tentang bait Tuhan. Kita bisa memperhatikan di dalam perjanjian baru ya, yang dimaksudkan dengan bait Tuhan ya, kita bisa melihat ya, menunjukkan Yesus itu sendiri di dalam Efesus pasal 2 ayat 21 ya. Demikian juga Wahyu 21 ayat 22. Dan bait Tuhan itu juga adalah kehidupan doa. Rumahku akan disebut rumah doa, itu Yesus katakan di dalam Markus pasal 11 ayat 17 dan Lukas pasal 2 ayat 37. Selanjutnya dikatakan apa? Bait Tuhan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46, pasal 5 ayat 20. Demikian juga yang bait Tuhan itu adalah bait Roh Kudus. Ya, sesungguhnya tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, kemudian pasal 6 ayat 19. Dan bait Tuhan itu adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13, 2 Korintus 5 ayat 14, dan Efesus pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Nah ini di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru ditunjukkan dan jelas bahwa bait Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, firman Tuhan, kehidupan doa, ya, kemudian kasih, berikutnya Roh Kudus. Nah di sini maksudnya ditanam itu menunjukkan kita benar-benar berakar, bertumbuh, ya,
berdaun lebat dan berbuah. Ini yang dimaksud ditanam di bait Tuhan. Jadi kita betul-betul tertanam di dalam Yesus, mengenal Yesus secara pribadi. Kita betul-betul manunggal dalam firman Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan dalam persekutuan pribadi, di dalam doa. Demikian juga kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dan hidup kita menunjukkan kasih yang mengejawantah, kasih yang termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Nah, ini yang dimaksud ditanam di bait Tuhan. Dan lihat, dikatakan dia akan bertunas di pelataran Allah kita. Halaman. Tentunya kita tidak mungkin menanam tumbuh-tumbuhan yang tidak kita sukai di halaman rumah kita. Pasti kita tidak akan tanam semak-semak duri, tidak akan. Kita akan tanam tanaman yang kita sukai, yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita. Tentunya demikian. Yang kita tanam tanaman yang kita sukai di halaman rumah kita. Nah, ini yang mereka yang ditanam di bait Tuhan, itu menjadi kesukaan Tuhan, menjadi kesayangan Tuhan. Lihat, menjadi biji mata Tuhan. Kalau kita menjadi biji mata Tuhan, siapa yang berani mengusik kita? Tuhan pasti menjadi pembela kita. Nah, ini kebenaran yang sejati. Tuhan menjadi pembela kita, bukan kita yang jadi pembela Tuhan. Ngapain Tuhan dibela? Tuhan itu semesta alam, dia maha kuasa. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan semesta alam. Kalau saudara memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, sering diucapkan Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam. Coba lihat satu contoh, kitab Maleakhi. Dikatakan Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam sampai 5 kali. Menetapkan, bukan perintah loh, kekasih Tuhan. Kalau perintah itu bisa kontekstual atau sesuai dengan keadaan pada saat itu, bersifat saat itu, dibutuhkan pada saat itu. Tapi ini ketetapan. Berarti Tuhan sudah tetapkan, tidak boleh dirubah. Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam sampai 5 kali. Ngapain Tuhan semesta alam itu ngurusi duit kita ini, uang kita? Tuhan tidak butuh uang kita. Tuhan itu maha kaya. Nah, dia sampai berfirman demikian dengan tujuan apa? Supaya saudara diberkati Tuhan. Nah, perpuluhan itu milik Tuhan. Kita bukan bayar perpuluhan, mengembalikan punya Tuhan. Dan lihat, belalang itu akan disingkirkan. Belalang, pelahap, pengirit, pelompat. Belalang ini cara kerjanya itu saudara, berurutan. Belalang itu makan hasil kebun. Hasil kebun itu tinggal sedikit, kemudian datanglah belalang berikutnya, melompat, yang makan yang sisanya itu. Habis 3 rema-rema, datanglah belalang selanjutnya, makan habis rema-rema itu. Jadi di sini menunjukkan musibah yang datang hidup kita ini, tertubi-tubi sampai terpuruk. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita ini. Lihat, ada orang yang musibah demi musibah datang sampai entek-entekan. Ini lihat, Tuhan katakan, dengan kita memperhatikan ketetapan Tuhan, maka belalang-belalang itu disingkirkan. Kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, supaya memberkati banyak orang. Nah, ini kekasih Tuhan, ketetapan Tuhan harus kita perhatikan. Bukan perintah, tapi ketetapan yang sudah ditetapkan. Bahkan Tuhan sempurnakan dalam Matius pasal 23, supaya persepuluhan itu dinyatakan dengan apa? Dengan kesetiaan, dengan belas kasihan, dengan keadilan. Disempurnakan. Dengan belas kasihan itu maksudnya kita memperhatikan jiwa-jiwa itu supaya mereka juga diselamatkan. Dengan keadilan itu maksudnya hasil
dari kita diberkati Tuhan bukan hasil judi, bukan hasil dari spekulasi atau kita menghalalkan segala cara. Hidupnya itu benar-benar genah dan setia. Jangan ada kalanya memberi, ada kalanya tidak, ada kalanya memberi, ada kalanya tidak. Jadi banyak bolongnya. Nah ini, kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau kita menunjukkan sebagaimana kebenaran firman Tuhan ini, lihat pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi kita tidak mengenal pensiun. Sampai masa tua pun kita masih berbuah, menjadi gemuk. Di sini bukan gembrot, saudara ya. Ibu-ibu tidak mau gembrot, berkembang ke kiri, ke kanan, ke atas, ke depan, ke belakang. Ya. Gemuk di sini dia penuh dengan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Dia melihat Tuhan itu begitu nyata sehingga ada kesaksian, ada cerita nyata tentang Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Dia dan tetap fresh sampai masa tua, penuh sukacita, penuh damai. Karena sampai masa tua pun dia masih menjadi berkat luar biasa. Untuk apa, saudara? Untuk memasyurkan Tuhan. Dikatakan apa? Memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kalau anak-anak remaja cerita, kadang-kadang kita masih kamu anak kemarin sore. Tapi kalau orang tua yang bersaksi, maka kita tahu bahwa itu adalah kebenaran. Karena dia sudah mengalami sampai usia lanjut, memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu gunung batu. Dia gunung batu pertahanan kehidupannya. Dan dia tidak ada kecurangan pada Tuhan dalam kehidupan yang mereka yang menjadi orang benar ini, seperti pohon korma, pohon aras. Mari kekasih Tuhan, dalam hidup kita yang fana ini, kita mau firman kebenaran ini terwujud dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami percaya Tuhan, kami di dalam Yesus Kristus, kami menjadi orang benar. Dan kami diibaratkan seperti pohon korma, pohon aras. Sungguh Tuhan indah sekali. Kami yang tertanam di bait Tuhan, yaitu tertanam di dalam Yesus, mengenal Yesus secara pribadi, tertanam di dalam firman Tuhan, menunggal di dalam firman Tuhan, tertanam di dalam kehidupan doa, melekat kepada Tuhan, tertanam di dalam Roh Kudus, kami dipimpin Roh Kudus, dan kami tertanam di dalam kasih. Hidup kami menjabarkan, hidup kami termanifestasi, mengejawantah kasih yang sejati, kasih Yesus Kristus yang sudah berkorban di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus setiap pribadi pada saat ini Tuhan. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan Tuhan jamah setiap pribadi. Sebagai hamba Tuhan kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi dijamah tangan Tuhan. Dan setiap pribadi Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dimasyurkan, Tuhan adalah ya dan amin. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia diberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa corona ini bisa teratasi. Indonesia ditolong Tuhan, karena harapan kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terjaga, terpelihara. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.